Kasus pencurian Nenek Mina. Pada suatu hari, di Dusun Sidoarjo, Desa Damekredenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Nenek Mina sedang memanen kedelai di lahan garapnya yang juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tuah Mina tertuju pada 3 buah kakao yang sudah diranum. Dari sekedar memandang, Mina kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapnya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu pun tidak disembunyikan, melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, "Siapa yang memetik buah kakao itu?" Dengan polos, Mina mengaku bahwa hal itu perbuatannya. Mina pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja dengan mencuri. Sadar perbuatannya salah, Mina meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Permisi Bu, saya dari pihak kepolisian. Namun dugaannya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang, sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Apakah sudah sesuai dengan nama Ibu? Proses hukum pun terus berlanjut, sampai pada akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri Purwokerto. Hari Rabu, tanggal 5 Januari 2009. Keputusan sidang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Nyonya Mina, warga 09 Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Bisa dilihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku, kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas. Termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu. Tidak harus semua diproses di pidana. Bagi petani Mina, buat benih untuk ditanam kembali. Sedang dari sisi pihak perkebunan tidaklah terlalu merugi. Semangat terdakwa Mina haruslah diapresiasi menghadiri persidangan tepat waktu, meski letih dan tertatih-tatih. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan diawasi. Dengan ketentuan tersebut, tidak usah terdakwa jalani, kecuali apabila di kemudian hari ada keputusan hakim yang menjatuhkan pidana. Mendengar hasil putusan tersebut, Nenek Mina terlihat tegar dan sedikit gembira. Sejumlah kerabat, tetangga, serta aktivis LSM juga menghadiri sidang itu untuk memberikan dukungan moral. Dan mereka pun merasa senang akan keputusan tersebut.
Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ia adalah sekaligus seorang jaksa dan sekaligus anggota Bayangkari. Namun, Pinangki terjerat dalam tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Berawal dari Pinangki yang ingin dikenalkan dengan Joko Chandra, kemudian ia terjerat dalam tindak pidana suap, pencucian uang, dan juga pemufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi. Pertemuan 2019 di Kuala Lumpur untuk memuluskan rencana permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Joko Chandra. Dugaan pertemuan Pinangki dan Joko Chandra tersebut dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau disingkat MAKI ke Komisi Kejaksaan berdasarkan bukti foto bersama keduanya yang diperoleh oleh Masyarakat Anti Korupsi. Berdasarkan laporan itu, pihak Kejaksaan Agung kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada pejabatnya yang berkaitan dengan Joko Chandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih. Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Pinangki kemudian ditangkap oleh tim penyidik direktorat pada 11 Agustus 2020. Persidangan pertama Pinangki pada bulan Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti bersalah dalam perkara yang disangka kepadanya. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Pada persidangan kedua, tuntutan jaksa penuntut umum meminta agar Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta. Disetujui oleh Kejaksaan Agung dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, Pinangki dinilai telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa. Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan berperilaku sebagai warga yang baik. Pertimbangan selanjutnya, Pinangki merupakan perempuan yang harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan diperlakukan adil, serta merupakan ibu dari anak balita berusia 4 tahun. Dari kedua video tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia masih sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang dimana kasus yang dianggap sepele diselesaikan dengan tindakan hukum yang berat, sedangkan kasus yang begitu berat dapat dengan mudah memperoleh hukuman yang ringan dan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat.